Haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik buat kehidupan kami. Sampai hari ini Tuhan kami ada. Itu semua karena kesetiaan-Mu buat kami. Kami berjanji Tuhan untuk senantiasa setia sampai akhir hidup kami. Mantapkan iman kami Tuhan, supaya kehidupan kami, pengiringan kami kepadamu, sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi jemaat-Mu Tuhan, supaya firman ini dapat masuk dalam hati kami, bertumbuh dalam hidup kami, dan menghasilkan buah-buah yang manis untuk kelebaran kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya Kau yang berkuasa atas ruangan ini, teristimewa dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya? Terus lemes ya. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, ya. Ayo kita sama-sama belajar ya. Belajar firman Tuhan. Baik saya maupun saudara kita sama-sama belajar supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Di sesi 1 tadi saya menyampaikan tentang betapa pentingnya pengenalan kita akan Tuhan, ya. Karena kalau kita tidak mengerti siapa Tuhan kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka saya khawatirkan di perjalanan hidup kita bisa jatuh, bisa lemah. Ya. Tapi sesi kedua ini saya ingin memberikan judul tema ya, salah satu karakter Tuhan kalau kita mengerti, mengenal Tuhan, yaitu setialah, ya, setia. Ada satu perintah Tuhan berkata setialah, ya. Kita baca di Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Haleluya. Amin. Amsal berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ya. Berarti setia itu, orang yang setia itu jarang enggak, saudara? Sangat jarang, saudara. Ya. Siapa yang menemukannya? Ya. Di dalam perjanjian lama, ya, kata kasih setia itu muncul 167 kali, saudara, di perjanjian lama. Dan kesetiaan itu, kata kesetiaan 52 kali. Ya. Kata setia itu gampang diucapkan, ya, tapi sulit dilakukan. Kalau kita pemberkatan di gereja, wah, sepasang joli menyatakan kesetiaannya kepada pasangannya, betul ya? Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, apakah itu bisa terlaksana? Belum tentu, ya. Maka dari itu, sesi 2 ini saya ingin memberikan satu ulasan sedikit bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, ya. Jadi kita harus mengikuti jejaknya Tuhan sendiri, ya, Tuhan Yesus sendiri. Kata setia itu memang sulit kita lakukan. Karena apa? Mengandung 2 unsur, 2 arah, ya. Dan membutuhkan waktu yang panjang. Orang yang setia itu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak ada istilahnya, oh baru kenal terus setia, tidak ada. Oh baru ke tempat ini, baru setia, enggak bisa. Orang bisa tahu setia, enggak setia itu dari waktu. Ya betul enggak? Kalau orang, ya kita ngomong yang duniawi aja ya. Kalau orang sudah seneng lawan jenis, masih 2 hari, 3 hari ketemu,
seneng, bisa dikatakan setia? Tidak bisa. Tetapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun memandu kasih, terus sampai di jenjang pernikahan, ya, terus dalam pernikahannya dijaga betul-betul sampai akhir hidupnya, dengan setia, itulah dikatakan setia. Betul enggak? Begitu juga kita terhadap Tuhan. Begitu kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkomitmen sungguh-sungguh, aku mau ngiring Kau Tuhan sampai akhir hidupku. Belum tentu loh kita sampai akhir hidup setia. Betul enggak? Belum tentu loh. Walaupun pelayanan, walaupun aktivis, walaupun sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, belum tentu orang itu di akhir hidupnya setia. Maka dari itu saudara, ayo kita belajar sama-sama. Supaya kita semua pada akhirnya Tuhan berkata, Engkaulah hambaku yang setia, masuklah dalam kerajaan-Mu. Ya, itu menjadi tujuan hidup kita. Jemaat bisa setia, ya. Seringkali saya banyak yang bicara. Jemaat setia bisa juga karena gembalanya baik, ada yang bilang gitu, ya. Atau khotbahnya bagus-bagus, ya toh. Atau tempatnya yang bagus, ya, menunjang, ya. Itu hanya satu hal yang tidak terlalu penting, saudara. Yang terpenting kita bisa membangun hubungan relasi dengan Tuhan, dengan satu kesetiaan. Itu hal yang sangat penting, harus kita fokus di sana. Jangan sampai kita ini pengiringan kita kepada Tuhan hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Sedangkan hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Ya. Kesetiaan itu sangat menunjang kelak kita hidup di masa-masa ke depan. Ya. Kalau orang itu setia, saudara ya, dia pasti diberkati Tuhan. Betul enggak? Firman Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan dipercaya hal-hal yang besar. Ya, kesetiaan ini sangat penting, saudara. Baik di dalam sesama kita, keluarga kita, maupun terhadap Tuhan. Karena apa? Janji-janji Tuhan, rahasia Tuhan itu banyak loh tentang kesetiaan. Kalau kita setia, pasti diberkati Tuhan. Contoh sederhana. Saudara dalam membangun rumah tangga, coba salah satu tidak setia, diberkati apa enggak rumah tangga itu? Ya, tidak akan diberkati. Walaupun secara kasat mata, waduh, si A ini sukses, banyak uang, tidak diberkati. Ukuran diberkati bukan uang tok. Uang itu salah satu. Ya. Banyak orang-orang kaya itu yang enggak karu-karuan hidupnya. Gegeran gini, suami istri gegeran, hubungan anak gini, enggak benar. Banyak. Kesetiaan ini saudara-saudara ya, ada satu rahasia yang besar. Sehingga janji-janji Tuhan itu tergenapi karena setia. Contoh sederhana aja. Kalau kita punya perusahaan ya, kita ini lagi untung banyak. Kira-kira yang dikasih kecipratan rezeki itu yang setia apa enggak yang setia? Pasti yang setia. Berapa tahun dia bekerja? Enggak mungkin yang baru seminggu kerja dikasih bonus. Pasti pemimpin perusahaan ini, pekerjaan ini pasti memilih siapa yang setia. Berapa lama? Begitu juga Tuhan terhadap kita, saudara. Ya. Tuhan itu melihat, tahu isi hati kita, kesetiaan kita. Tuhan itu mau ngasih berkat kepada orang-orang yang setia. Karena itulah Tuhan berkata, engkau harus serupa dengan aku. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia, saudara. Ya. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Itu loh Tuhan kita. Kalau kita menyadari hal-hal itu, saudara, kita tidak akan takut dan gentar akan hidup ini. Karena Tuhan setia kepada kita. Benar enggak, saudara? Kalau sepasang suami istri aja, kalau sudah berkomitmen sungguh-sungguh untuk setia, walaupun suaminya pergi ke suatu kota, suatu pulau, 1 minggu, 2 minggu, enggak bingung kok, betul enggak?
Tapi kalau ndak setia, meskipun tiap hari pulang, ketokane pulang, tapi dia melakukan sesuatu yang ndak setia. Betul enggak? Maka dari itu, sesi 2 ini saya ingin menekankan bahwa karakter Tuhan, ya, sifat Tuhan itu adalah setia. Makanya Tuhan berkata, setialah. Orang baik itu banyak, tapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Luar biasa. Karena apa? Mengandung waktu. Ya, saya hampir 23 tahun menikah. Hampir. Bisa dikatakan setia? Bisa, selama 23 tahun. Betul enggak? Tapi setelah ini, misalkan ya, karena ada mengandung waktu. Nanti pada waktu perkawinan sudah 50, ya, saya tetap setia. Tuhan juga senang. Dan pasti Tuhan memberkati orang-orang yang setia. Percaya sama saya, Tuhan pasti memberkati orang yang setia. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini Tuhan buat 3 lembaga, saudara ya. Ya. Yang pertama, Tuhan bilang, alangkah baiknya kita hidup jangan seorang diri, ya. Maka diciptakannya lah lembaga yang disebut pernikahan, ya. Pernikahan itu adalah lembaga yang Tuhan ciptakan, loh, saudara. Bayangkan 2 orang yang tidak mengenal, tidak sama, disatukan dalam pernikahan dan mengandung unsur sampai selamanya. Itu luar biasa loh. Dari latar belakang yang berbeda. Tetapi kalau Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memulai, Tuhan yang menyelesaikan. Betul enggak, saudara? Dia Alfa dan Omega. Dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Ya. Begitu juga pernikahan adalah satu lembaga yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Kalau kita jaga betul-betul dengan komitmen, dengan kesetiaan, maka Tuhan akan berkati melimpah-limpah kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan ciptakan juga pemerintahan negara, ya, di mana kita harus taat dan menurut aturan-aturan negara. Kita tidak boleh sembarangan. Ya, kalau memang misalkan memukuli orang itu tidak boleh secara hukum, ya jangan mukuli orang. Ya. Jangan dilanggar, karena apa? Nanti kita kena hukum, itu peraturan negara. Ya. Jadi kita harus taat kepada negara. Tidak boleh jelek-jelekan lembaga negara. Itu peraturan negara, saudara. Yang ketiga, yang terpenting juga, Tuhan ciptakan gereja rumah Tuhan. Ya. Di mana rumah Tuhan ini diciptakan Tuhan dan dikirim jiwa-jiwa anak-anak Tuhan. Itu tidak sembarangan Tuhan pilih. Jadi Tuhan sudah menetapkan si A ini ke sini, si B ke sini. Lah, maka dari itu kita harus menjaga kesetiaan kita juga. Bukan kepada gerejanya, kepada Tuhan yang memiliki rencana. Ya. Kita ada di sini bukan karena si A ini bagus, khotbahnya bagus, tempatnya enak, apa, bukan itu. Kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan rencana buat kita bisa hadir di sini, menjadi jemaat di sini. Karena rencana Tuhan itu tidak luput dari kita datang ke tempat sini. Gitu. Jadi tidak melulu kita ke sini itu karena keinginan kita, bukan. Karena Tuhan menggerakkan hati kita dan menuntun kita bisa di tempat ini. Percayalah sama saya, saudara, jika memang kita bisa setia dalam hal yang kecil aja, maka pertolongan Tuhan, kasih setianya tidak akan pernah berubah. Sungguh, engkau akan takjub dan terheran-heran akan karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Setia itu bahasa Inggrisnya faithfulness, ya. Berawal dari kata iman, ya. Orang yang beriman itu tidak dilihat dari fisik, saudara. Tato salib, ya, topi salib, baju salib, wah, ya toh, atau aksesoris yang lain, ya.
Bukan itu, saudara. Iman itu akan dilihat dari apa? Dari buah-buah yang kita keluarkan. Kalau anak Tuhan itu buah-buahnya tidak baik, apakah boleh dikatakan dia setia? Tidak mungkin, karena perintah Tuhan itu ada. Misalkan, gunakan mulutmu dengan bijaksana. Tapi kita terus ngilokno orang, misalkan. Ya, atau jelek-jelekan orang, fitnah orang. Itu buah-buahnya. Apakah dia dikatakan setia? Tidak. Karena Tuhan berkata orang yang setia adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Ya. Kalau orang itu sekedar aktif secara tubuh, itu tidak setia, saudara. Yang setia itu orang yang melakukan firman Tuhan dan terbaca oleh buah-buah yang dikeluarkan. Apa yang dilakukan dalam kehidupan ini. Ya, mengapa kita harus mengembangkan kesetiaan? Nah, mengapa kita kok harus mengembangkan kesetiaan? Pertama, supaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana caranya bisa serupa dengan Tuhan Yesus? Ya, kita harus memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Contoh ini ya. Suami istri ya, katanya orang-orang ini ya. Semakin hari itu semakin mirip. Sifat karakternya itu saling melengkapi. Saya setuju itu. Mungkin saudara misalkan bergaul sama saya, berteman baik tiap hari ketemu, pergi sama-sama. Mungkin sifat saya bisa tertular ke saudara. Saya bisa juga tertular oleh sifat saudara. Betul enggak? Pergaulan yang baik, ya toh? Pergaulan yang jelek merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita bergaul ya dengan hal-hal yang positif, kita akan memulai hal yang positif. Ya, caranya gimana supaya kita bisa memiliki karakter Tuhan? Jaga hubungan ini dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Karena dengan sendirinya nanti kita mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Gitu. Kalau kita tidak milih hubungan, tidak mungkin. Kenal aja enggak. Ya, kenal aja enggak mungkin lah. Punya sifat yang serupa dengan Tuhan Yesus, tidak mungkin. Saudara tahu saya, tapi kan belum tentu kenal saya. Tidak mungkin sifat saya tertular ke saudara, saya tidak mungkin tertular ke saudara. Tapi misalkan kita sering kumpul, sering ngomong-ngomong, sering bergurau, sering ketemu, lama-lama itu bisa sedikit banyak terpengaruh. Gitu loh. Hal yang baik maupun yang tidak baik. Kalau kita lihat ya orang klinik kecantikan, salon-salon misalkan, ayo. Yang dipajang fotonya tuh masa orang yang jelek-jelek, kan enggak toh? Pasti yang cantik, yang kurus, betul enggak? Iya. Atau waktu potong rambut, ada foto-fotonya kan mesti rambutnya yang bagus-bagus ya. Karena apa? Orang yang datang ke sana kan tujuannya kan ingin serupa dengan gambar itu. Masa dikasih yang jelek-jelek? Kan enggak mungkin. Tuhan Yesus juga demikian, saudara. Ya. Dia ingin kita itu serupa dengan dia dalam kehidupan ini. Karena apa? Kita ini bakalnya dijadikan contoh bahwa kita berbeda dengan orang dunia. Kita harus beda. Harus beda. Masa orang dunia bersungut-sungut nyocot, ya toh omongannya enggak karu-karuan kita tetap seperti itu ngikuti. Enggak bisa. Orang dunia rumah tangganya dilandasi dengan kekuatannya sendiri, dilandasi dengan kepintarannya sendiri, tapi kita enggak, dilandasi dengan firman Tuhan. Betul enggak? Kan enggak mungkin toh. Mosok tadi saya kasih contoh klinik kecantikan, enggak mungkin toh yang dipajang itu yang jelek-jelek. Sebaliknya, ada lagi satu contoh misalnya binaragawan, yang difoto mosok saya ini. Kan enggak mungkin. Yang difoto kan mesti yang dempal-dempal loh ya. Mosok foto nih saya di depan gini, lu guyu kapan nanti ya toh. Ya toh. Mesti yang badannya besar-besar, karena apa? Orang yang datang ke sana mesti kepingin memiliki tubuh seperti itu. Betul enggak? Nah, tujuan Tuhan tentang kesetiaan supaya kita ini serupa dengan Dia. Jangan jadi batu sandungan. Gitu loh.
Tuhan itu setia. Jangan sampai rumah tangga kita dikuasai oleh hal-hal yang negatif, dikuasai oleh duniawi, sehingga hancur lebur. Kita ini bakal dijadikan model-modelnya Tuhan. Gitu. Memang kita tidak sempurna, tapi kita berusaha menyerupai Tuhan kita. Tidak usah balas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sehingga orang dapat berkata, wah si A ini benar-benar Tuhan ada dalam kehidupannya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ayo belajar. Tuhan Yesus itu setia dalam hal apa aja sih? Ya, Tuhan Yesus itu setia dalam hal apa saja. Satu, Tuhan setia menyelamatkan kita. Di 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Haleluya. Kalau Tuhan tidak setia kepada kita tidak akan memperoleh keselamatan, saudara. Tidak akan, karena apa? Kita itu penuh kesalahan, betul enggak? Siapa di tempat ini yang anggaplah 1 tahun terakhir tidak melakukan dosa? Angkat tangan. Adakah 1 tahun aja, enggak usah ngomong selama hidup, 1 tahun ke belakang ini tidak melakukan dosa? Ada enggak? Enggak apa-apa, memang kroso ada sih enggak melakukan dosa dalam 1 tahun ini. Pasti kita melakukan kesalahan, pelanggaran, pasti. Kalau kita harus membayar kesalahan kita enggak mungkin selamat. Tuhan Yesus setia dalam menyelamatkan kita. Dia memanggil kita dengan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Apa hubungannya dengan kita, saudara? Kalau kita setia, ya, kita bisa menyelamatkan keluarga kita, pernikahan kita. Belajarlah untuk itu, karena ini kunci, saudara. Ini kunci. Kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil aja rumah tangga, jangan harap yang besar-besar, jangan harap. Ada yang suami yang kurang setia, kadang istrinya kurang setia. Ya, begitu juga dengan orang tua terhadap anak, ya. Belum tentu loh orang tua setia pada anak. Sebaliknya anak belum tentu setia pada orang tua. Kira-kira lebih setia mana orang tua sama anak? Menurut saudara? Orang tua. Saya rasa tidak. Saya kurang setuju. Karena apa? Di panti asuhan tuh banyak anak-anak yang ditelantarkan orang tua. Jadi gini, sungguh kadang-kadang kita tuh merasa kita setia kepada anak-anak. Tetapi buktinya banyak panti asuhan itu bukan yatim piatu, bukan loh. Orang tua yang menitipkan anak-anaknya, dia enggak mau ngomong. Apakah itu dikatakan setia? Saya rasa ya tidak, saudara ya. Kalau orang yang setia, dia akan selalu berkomitmen untuk menjaga terus ya. Yang kedua, Tuhan Yesus setia memberikan jalan keluar ya. Kalau kita perhatikan ya, di satu perusahaan, orang yang gajinya tinggi itu biasanya orang-orang yang punya ide-ide yang cemerlang ya. Misalkan dalam meeting, bagaimana caranya menghadapi resesi tahun 2023 misalkan. Si A ini bilang gini, oh kita harus menghemat, kita harus berusaha untuk melipatkan penjualan, kita harus mencari bahan yang lebih murah. Nah, ada satu ide-ide gagasan-gagasan yang cemerlang, biasanya orang demikian itu gajinya tinggi. Ya, biasanya gajinya tinggi. Tapi sebaliknya ada satu, gimana cara menghadapi resesi tahun 2023 ini misalkan. Aduh, daru misalkan. Kira-kira gajinya tinggi apa enggak? Enggak mungkin. Begitu juga kita, saudara, terhadap Tuhan. Kalau kita memberikan reaksi yang positif kepada panggilan-panggilan Tuhan tentang kesetiaan, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat jauh lebih indah daripada kita tidak melakukan kesetiaan itu, saudara. Di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan,
1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa ya, janji Tuhan. Ya, kalau kita setia, sebab Allah setia. Ya, sebab Allah setia. Kalau benar-benar ya, kalau kita benar-benar fokus tentang kesetiaan kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa memberikan jalan keluar, ya, dan engkau dapat menanggungnya. Kalau kita mau belajar setia, belajarlah pada Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu memang sangat setia. Apapun keadaan kita, sejelek-jeleknya apapun keadaan kita, kesalahan apapun yang kita pernah lakukan, Tuhan setia loh buat kita. Loh sungguhan loh, saudara nyadari. Kalau memang Tuhan Yesus tidak setia, mungkin saat ini kita babak belur loh. Loh babak belur loh, kita tidak kebagusan loh. Tadi tak tanyai ada tak 1 tahun yang tidak berbuat dosa, kan tidak ada sing ngacung toh. Berarti kita kan ngakuin kesalahan semua toh. Kalau secara hukumnya Tuhan, kita di babak belur loh. Tapi Tuhan Yesus setia, Dia selalu menyertai kita, selalu memberikan jalan keluar kepada kita. Contohnya sederhana, pada waktu dulu kita menghadapi masalah, ya seakan-akan tidak mampu untuk menyelesaikannya, namun dengan beriringnya waktu, kita bisa melewati loh itu semua. Betul enggak? Pernah enggak saudara merasakan hal itu? Mungkin saat ada kesulitan yang sungguh-sungguh sulit, seakan-akan kita enggak mampu. Ternyata sekarang ini loh puji Tuhan, aku hari ini sudah melewati masa-masa itu. Pernah enggak ngalamin seperti itu? Pernah? Itulah Tuhan kita, Tuhan yang setia. Tuhan selalu memberikan jalan keluar buat kita. Dia setia kepada kita, menyertai kita. Apapun yang kita lakukan, Tuhan setia. Dimanapun kita berada, Tuhan setia. Memberikan jalan keluar buat kehidupan kita. Itu harus kita mengerti, saudara. Ya, kita harus mengerti. Karena karakter Allah itu memang banyak. Yang juga yang menurut saya yang penting itu setia ini. Kalau kita mengenal ya, kembali ke tadi. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan itu siapa? Tuhan tidak akan takut. Kita tidak akan takut dalam hidup ini. Karena Tuhan itu senantiasa setia buat kehidupan kita. Sungguh saudara, sungguh. Kalau ada masalah, ada sesuatu hal ya, seringkali orang-orang itu nyalakan keadaan ya, nyalakan orang lain. Saya sering ada kata-kata gini, kalau suami saya enggak nyeleweng, atau suami saya kerjaannya genah, aku ya enggak kira ngene. Banyak seperti itu. Sebaliknya, suami berkata, lah istriku enggak nyocot. Ya, aku enggak kira kok ngene. Seringkali gitu. Padahal tentang kesetiaan enggak boleh seperti itu. Tidak boleh tergantung keadaan. Ya, tidak boleh kita mencari kesalahan orang lain, kambing hitam. Belajarlah setia dalam diri kita sendiri. Komitmen dalam diri kita sendiri. Karena musuh kita yang terberat adalah diri kita sendiri, saudara. Nonsen lah. Kalau kita bisa menguasai diri kita sendiri, saya jamin berkat-berkat Tuhan itu mengalir deras. Seringkali ego kita, saudara. Ego kita yang sulit kita taklukkan, bukan orang lain. Ada satu cerita ya, singkat-singkat aja. Jadi intinya gini, ada seorang bos ya, dia perusahaannya itu ada banyak perusahaan, pegawainya banyak. Dia bilang gini, saya memberikan jalan keluar, solusi, ngatasi pegawai banyak ini saya bisa. Tapi saya tidak bisa mengendalikan diri saya untuk berbuat tidak benar. Loh, berarti orang ratusan ribuan itu sama satu engkel diri kita sendiri, ego kita sendiri, berat mana? Berat diri kita sendiri. Semestinya kita harus taklukkan diri kita sendiri, saudara. Tuhan tuh bilang,
Kalau kita setia dalam hal kecil, maka Tuhan akan berkati kita luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, percayalah ya, setiap masalah yang kita hadapi, mungkin saat ini saudara menghadapi masalah, seakan-akan tidak mampu Tuhan. Rasa-rasanya sulit untuk terselesaikan, rasa-rasanya begitu berat. Percayalah, saat ini Tuhan berkata kepada saudara sekalian, Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Percayalah, imani, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini ya dan amin. Jangan kita dengarkan firman Tuhan ya, kita cuma masukkan kuping kiri keluar kuping kanan. Ada yang harus diimani. Ini firman buat saya, ini firman buat saya. Supaya apa? Tergenapi buat kehidupan kita. Kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Siapa yang ingin jadi pemenang dalam kehidupan ini? Kok lemes? Nah, saya sepakat, interaktif aja, enggak usah terlalu tegang, interaktif ya. Saya ingin jadi pemenang ya. Ya. Jadilah sesuai imanmu ya, jadilah sesuai imanmu. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan Yesus setia mengampuni dosa ya. Di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Selama ini kita sering berbuat dosa, kesalahan dalam hidup ini. Namun Tuhan Yesus setia mengampuni kita. Betul enggak? Saya ya, kadang-kadang merenung gini saudara ya. Ini saya sendiri ya. Saya itu kalau minta ampun sama Tuhan itu mungkin ribuan kali. Lu iya sih Pak, ribuan kali. Enggak tahu lek saudara ya. Mungkin saya itu kadang-kadang kerasa salah waktu doa, waktu di rumah merenung. Aduh aku salah rek. Minta ampun Tuhan. Jadi lek dihitung itu mungkin ribuan kali mungkin. Tapi Tuhan setia mengampuni saya. Lu iya kalau enggak setia saya enggak hadir di tempat ini, saya enggak akan melayani Tuhan. Ya dicomot ya hilang. Ya toh, karena Tuhan setia pada saya tadi ya. Jadi saudara-saudara, seringkali orang berkata, ya, saya sudah disakiti berkali-kali. Ya, pasangan saya, anak saya, orang tua saya, teman saya, teman sepelayanan, majelis lah, siapa. Aku bolak-balik lu disakiti. Udah iso ngampuni aku, cek enake temen misalkan. Tapi ingat saudara, Tuhan itu Maha Pengampun. Di Alkitab juga dikatakan, kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak akan bisa diampuni oleh Bapa loh saudara. Jadi jangan gede rasa loh. Kita kadang-kadang merasa diri kita sudah benar loh. Kalau kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, jangan harap Tuhan mengampuni kita. Ada firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus mengampuni orang yang bersalah buat kita, kesalah buat kita. Jadi kalau ada yang nyakiti kita, itu hal yang biasa. Kita tersakiti itu hal yang biasa ya. Tuhan Yesus itu disalib sakit enggak saudara? Sakit enggak? Kalau mau beliau paku sing gede situ, encepno tangannya sampai. Sakit enggak? Tapi mengapa Tuhan Yesus waktu di kayu salib berkata, ampunilah Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah sesakit paku di tangan dah saudara dalam kehidupan ini. Kita seringkali ego kita, sakit titik, salah tersinggung sedikit, kita merasa marah, karena kita merasa hebat, kita merasa sudah benar, lah ini salah. Jangan seperti itu. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita. Ya, Dia disiksa sedemikian rupa, diperlakukan sedemikian rupa. Tapi reaksi yang Tuhan Yesus keluarkan, ampuni Tuhan, ampuni Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh,
kata-kata ini membuat saya terhanyut ya. Saya merasa kok bisa ya Tuhan kita itu begitu luar biasa saudara ya. Tidak ada di tempat lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ada suatu hal yang luar biasa akan Tuhan nyatakan ya di dalam kehidupan kita. Oke ya, jadi 3 hal yang kita pelajari ya. Yang pertama tadi karakter Tuhan Yesus setia menyelamatkan, setia membuat jalan keluar, setia mengampuni. Ya. Yang poin kedua tadi, mengapa kita harus mengembangkan kesetiaan? Karena kesetiaan adalah kualifikasi untuk mendapat kepercayaan dari Tuhan Yesus. Ya. Orang percaya Tuhan Yesus itu banyak enggak saudara? Banyak. Tetapi orang yang dipercaya Tuhan banyak enggak? Sedikit. Sedikit orang percaya Tuhan Yesus banyak. Tapi orang yang dipercaya sedikit sekali. Bahkan ada kata-kata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Waduh, kadang-kadang saya berpikir, percaya Tuhan Yesus gampang, sungguhan. Tapi yang dipercaya oleh Tuhan itu sangat sulit. Dipercaya oleh Tuhan belum tentu khotbah, belum tentu pemain musik, belum tentu WL, belum tentu. Bumi dan langit segala isinya itu milik Tuhan, saudara. Ya betul tak? Semua itu milik Tuhan, termasuk batu bara, minyak bumi, timah, nikel. Tuhan cari kita-kita yang setia. Siapa yang bisa dipercaya untuk mengelola itu? Waduh Pak, cek dukuri Pak. Loh, jadilah sesuai imanmu. Orang-orang hebat-hebat Pak yang megang-megang itu Pak. Loh iya, orang-orang yang hebat tapi awalnya juga enggak hebat. Pertama, yang kedua, apakah orang itu enggak bisa sakit, enggak bisa tua, enggak bisa mati? Enggak bisa tergantikan selamanya, kan pasti ganti. Dan Tuhan itu pasti nyari orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengelola itu. Karena seluruh isi di dunia ini itu miliknya Tuhan. Betul enggak? Setuju enggak? Sungguh saudara, banyak orang-orang kaya ya. Kalau saya ketemu orang-orang kaya ya, uangnya banyak. Tapi mau kerja sesuatu itu mikir apa? Bukan mikir lain-lain deh, mikir yang bisa dipercaya. Sulit nyari orang dipercaya itu. Loh sungguh saya punya teman di Surabaya, duit nak karu-karuan banyak. Dia bingung, aduh aku ingin kerja macam-macam tapi yang tak serai lu enggak ada. Kalau orang yang kerja yang lamar banyak, tapi orang yang dipercaya itu enggak ada. Tuhan demikian juga kepada kita. Kalau hati kita betul-betul berkomitmen pada Tuhan, aku mau setia Tuhan sampai akhir hidupku. Aku berkomitmen untuk terus menjaga kesetiaan itu. Maka Tuhan akan juga setia. Dia akan melakukan hal-hal yang besar, yang di luar pemikiran kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita, semua Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Itu janji Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku kasih dalam Tuhan. Di 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Manusia kalau mempercayai sesamanya terbatas, saudara. Tetapi kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, tidak ada batasnya. Ingat saudara, Tuhan mengangkat kita, juga menurunkan kita. Ya, jadi bukan berarti kita itu jadi anak Tuhan, selalu dinaik atas, enggak. Kalau kita tidak setia, Tuhan akan memberikan ujian-ujian. Tuhan akan ingatkan kita. Tuhan akan memberikan masalah buat kita. Karena Dia mengasihi kita. Ya. Dia bisa menurunkan kita secara kasat mata. Tapi tujuan Tuhan memulihkan hubungan dengan kita supaya kita sadar untuk kembali ke jalan yang benar dan setia kepada Tuhan. Makanya kita harus belajar setia, ya. Kepercayaan itu bisa di bidang apapun. Belum tentu di mimbar saja, belum tentu. Mungkin saudara dalam pekerjaan, setialah kepada bos saudara, ya.
Kepada pasangan, setialah. Kepada orang tua, anak-anak setialah, ya. Supaya janji Tuhan tergenapi buat kehidupan kita, ya. Kalau kita mau berhasil, kita harus setia, Saudara. Ya. Walaupun kelihatannya Tuhan itu enggak kelihatan secara kasat mata, tapi Tuhan itu mengetahui segala apa yang kita lakukan. Ya. Yang ketiga, Saudara, ya. Kesetiaan menjamin berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Di Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Amin. Ada orang ya yang kerjanya ngotot, teman-teman, ya. Ngotot pagi siang malam kerja terus, ya. Tapi dia tidak setia dalam pernikahan, tidak akan berhasil. Saudara setuju pun enggak? Tidak akan berhasil. Karena lembaga pernikahan itu Tuhan yang kasih, saudara. Tuhan yang ciptakan. Ya. Seringkali saudara saya melihat ya, banyak orang yang walaupun tidak kaya tapi setia, dia penuh dengan kedamaian, kesehatannya Tuhan pelihara, keuangannya walaupun tidak banyak tapi penuh dengan berkecukupan, saudara. Maka dari itu saudara, jika kita memiliki kesetiaan ya pada sesama, teristimewa kepada Tuhan, saya yakin percaya berkat-berkat jasmani dan rohani pasti dicurahkan buat kehidupan kita. Ya, kalau kita setia kepada Tuhan, ya, percayalah berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Ya, percayalah. Mungkin hari ini ada yang kurang setia, baik kepada sesama, pasangan, keluarga, atau kepada Tuhan. Ayo, biarkan firman Tuhan ini mengingatkan kita, supaya kita kembali setia ya kepada Tuhan dan kepada pasangan kita, sesama kita, keluarga kita. Dimanapun kita berada, belajarlah untuk setia. Walaupun di tempat ini pun, belajarlah setia ya. Setia melayani ya, dalam bidang apapun kita melayani, baik dalam jemaat saja, belajarlah setia. Karena di saat kita setia, Tuhan akan memberikan pertolongan, berkat-berkatnya yang melimpah dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik WL maju ke depan. Ayo kita belajar setia seperti Tuhan Yesus, maka kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa Kau limpahkan buat kehidupan kita. Kita harus janji Tuhan. Aku mau tetap setia Tuhan, ya. Aku mau mengasihi-Mu, ya. Sampai akhir hidupku, sampai aku menutup mata, aku mau tetap setia menantikan janji-Mu Tuhan. Seperti lagu tadi ya yang terakhir, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh supaya firman Tuhan ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita pasti berubah, ya. Pasti ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita.